Selamat mendengarkan podcast ini. Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih. Kebenaran pada saat ini berjudul Hidup dalam Ketertundukan Total. Saudara-saudara, harta adalah segala sesuatu yang dipandang memiliki nilai yang dapat membuat seseorang merasa bahagia, merasa lengkap, utuh, aman, terjamin, dan terhormat. Harta dapat menjadi dewa, dan memang harta itulah ilah atau dewa yang dapat menjadi tuan atau majikan bagi seseorang. Sesuatu atau seseorang yang membuat diri bahagia, yang membuat diri lengkap atau utuh, membuat diri terjamin atau aman dan terhormat. Dialah ilah atau majikan atau tuan. Jadi kalau Allah menjadi harta kita, berarti mestinya dengan memiliki Allah, kita sudah merasa hidup kita benar-benar bahagia, benar-benar merasa lengkap, utuh, terjamin, atau aman dan terhormat. Kalau seseorang belum merasa bahagia, belum merasa lengkap, belum merasa utuh, belum merasa terjamin dan aman, dan belum merasa terhormat, walaupun dia mengaku percaya kepada Allah, berarti dia belum memiliki Allah. Tentunya juga belum dimiliki Allah, sebab banyak orang yang dimiliki Allah yang memiliki Allah. Sebenarnya orang seperti ini belum bisa dikatakan memiliki percaya yang benar. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 sampai 23 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman itu menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara-saudara, salah satu kebenaran penting yang termuat di dalam perikop ini adalah bahwa percaya bukan hanya menyangkut aktivitas pikiran atau logika yang berbentuk keyakinan, tetapi iman atau percaya yang benar itu adalah sikap-sikap yang melahirkan perbuatan nyata atau perbuatan konkret. Jadi iman yang benar itu pasti memiliki sikap, dan sikapnya melahirkan perbuatan yang nyata atau konkret. Bahwa roh-roh jahat pun percaya kepada Allah yang benar, bahkan mereka gemetar. Artinya mereka memiliki pengetahuan mengenai Allah atau pengalaman mengenai Allah yang membuat dirinya gemetar. Tetapi roh-roh jahat ini tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Mereka tahu, mereka memiliki pengetahuan tentang Allah dan gemetar. Orang bisa memiliki keyakinan bahwa ada Allah yang esa, tetapi bukan berarti orang itu sudah disebut sebagai orang beriman atau orang percaya. Ironisnya, banyak orang mudah memberi pengertian beriman. Pokoknya, kalau orang sudah melakukan kegiatan agama, berarti sudah beriman. Alkitab tidak mengajarkan begitu. Sebab keberimanan orang percaya itu sangatlah tergantung dari hubungan dengan Allah. Hubungan yang ideal yang harus dipenuhi antara umat yang percaya dan Allah yang menjadi objek yang ia percayai. Seseorang dikatakan beriman kalau memiliki hubungan dengan Allah secara ideal. Hubungan ideal yang harus dipenuhi antara umat yang percaya dengan Allah yang dipercaya itu harus menurut standar Allah, bukan menurut standar kita. Hubungan ideal yang harus dipenuhi agar seseorang bisa dikatakan beriman adalah kesediaan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki.
Ini harus digoreskan di dalam jiwa kita, bahwa hubungan ideal yang harus dipenuhi antara umat dan Allah sesuai dengan standar Allah adalah kesediaan seseorang melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi, kalau di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 ada kalimat yang mengatakan bahwa Yesus yang membawa iman kamu kepada kesempurnaan. Artinya, Yesus yang akan mengajar kita memiliki ketaatan seperti ketaatan Dia. Jadi yang diajarkan bukan keyakinan di dalam pikiran semata-mata, tetapi kehidupan yang menaati Bapa seperti yang Yesus lakukan, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah iman. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Apa yang dilakukan Abraham? Mempersembahkan anaknya, Ishak. Karena sikapnya yang melahirkan perbuatan sesuai yang Allah ingini, maka ia disebut sebagai bapa orang percaya. Jangan kompromi, karena kita sudah melewati tahun-tahun di mana kita kompromi. Kita tidak sungguh-sungguh sebenarnya mengikuti jejak junjungan kita yang kita muliakan, yaitu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadi kalau kita mau memiliki hubungan yang ideal dengan Allah, agar kita dapat memiliki dan dimiliki oleh Allah, ya, kita harus selalu memperkarakan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita masing-masing, kita harus menemukan secara konkret apa yang harus kita lakukan. Banyak orang tidak memperkarakannya. Sebaliknya, dia menuntut Allah untuk melakukan apa yang Dia ingini. Kalau kita memiliki Allah, itu bukan berarti kita mau menguasai Allah atau mengatur Allah. Mekanismenya sebagai berikut. Kalau kita memiliki Allah, berarti kita menempatkan diri sebagai umat yang tunduk kepada Allah yang disembah. Kalau tidak tunduk kepada Allah, tidak bisa dimiliki oleh Allah. Lalu dimiliki siapa? Ya, dimiliki sesuatu yang kepadanya seorang tunduk. Jadi, memiliki dan dimiliki Allah berarti hidup dalam ketertundukan total. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.